pagi sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, kembali lagi di program Morning Call GPIB, Jumat 26 April 2024 bersama saya Pendeta Yemima Indri Tenakatika, Pendeta Jemaat di GPIB Jemaat Iktus Tumbang Piti, Pospelkes Tiberias Mahawa, Pospelkes Arai Hidup Sepauhan, dan Pospelkes Maranatha Natai Panjang. Sebelum kita memulai renungan pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang Maha Baik, kami mengucap syukur Tuhan atas begitu besar kasih sayang Tuhan kepada kami. Sehingga Tuhan menganugerahkan perlindungan kepada kami dalam istirahat malam kami, dan Tuhan menganugerahkan hari baru kepada kami. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai seluruh aktivitas kami, dan kami akan mendasarkannya pada renungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan, Roh Kudus Tuhan mulai membimbing kami, untuk kami mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Allah di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami, di dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini didasarkan pada surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 3 ayat 1 hingga 9. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Filipi pasal 3 ayat 1 hingga 9 menyatakan, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat itu. Sebab kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah, bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak mengandalkan hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk mengandalkan hal-hal lahiriah. Jika orang lain menyangka dapat mengandalkan hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat, dan tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan, juga mewujudkannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Sahabat GPIB, sebagai orang Kristen, pasti kita memiliki kerinduan untuk mengetahui kebenaran tentang kehidupan. Berbagai usaha dilakukan untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya tentang kehidupan di dalam Kristus. Baik itu tentang pemahaman-pemahaman teologis, cara hidup yang baik dan benar, ataupun tentang kehidupan di masa mendatang. Usaha-usaha dalam mencari tahu tentang kebenaran itu biasanya dilakukan dengan membaca Alkitab, membaca buku-buku, mengikuti studi-studi pendalaman Alkitab, atau bahkan mendengarkan dan membaca renungan yang terdapat di media sosial. Bukan hanya orang Kristen, tetapi orang-orang dengan agama dan kepercayaan lain pun juga mencari tahu tentang kebenaran-kebenaran. Yang kemudian, hasil pencarian tentang kebenaran itu disampaikan di media sosial. Media sosial akhirnya mempermudah kita untuk mendapatkan informasi. Tetapi kita harus waspada juga bahwa ada informasi-informasi yang dapat mengaburkan pemahaman dan keyakinan kita sebagai umat Tuhan. Hal ini juga lah sahabat GPIB yang menjadi perhatian Rasul Paulus di dalam pembacaan kita pada hari ini. Rasul Paulus menunjukkan perhatiannya terhadap pemahaman jemaat mengenai kebenaran, karena banyak juga pemahaman-pemahaman lain di sekitar jemaat. Sehingga ia meminta jemaat untuk berhati-hati terhadap orang-orang yang dapat membawa pengaruh buruk bagi jemaat, sebagaimana yang disebutkan Paulus di ayat kedua. Siapakah orang-orang yang dimaksud Paulus di dalam ayat kedua ini? Mereka adalah orang-orang yang berusaha untuk menjauhkan jemaat dari Kristus
dengan pemahaman-pemahaman mereka yang keliru atau pemahaman-pemahaman yang hanya didasarkan pada keinginan lahiriah yang bisa membuat jemaat bukannya mendapat kebenaran, tetapi malah kekeliruan. Maka dari itu, Paulus ingin memberikan kepastian kepada jemaat bahwa jika ada hal-hal yang bersifat lahiriah, hal-hal tersebut harus mereka tinggalkan karena itu bukanlah kebenaran. Bisa dikatakan, hal itu adalah hal yang sia-sia. Bahkan Paulus menjadikan dirinya sebagai contoh orang yang meninggalkan hal-hal lahiriah itu dan memilih hidup di dalam Yesus Kristus yang mulia. Paulus yang dahulu adalah orang yang menganggap pemahamannya sebagai pemahaman yang paling benar. Ia menegakkan hukum Taurat sebagaimana yang tertulis, sehingga setiap orang yang tidak sejalan dengan pemahamannya dianggap sebagai orang yang salah dan patut dihukum. Alhasil, ia sempat menjadi penganiaya jemaat karena berbeda pemahaman tentang kebenaran. Namun, pemahaman itu berubah drastis ketika Rasul Paulus bertemu, mengenal dan hidup di dalam Kristus. Ia yang dahulunya sebagai penganiaya jemaat Tuhan, kemudian dibarui menjadi pelayan Tuhan. Ia yang dahulunya menganggap tindakannya sebagai keuntungan, kini mengatakan bahwa tindakannya yang dahulu adalah sebuah kerugian. Sahabat GPIB, dari perjalanan Rasul Paulus ini kita bisa melihat salah satu contoh yang menunjukkan pengaruh besar dari suatu pemahaman yang dianggap sebagai kebenaran dalam cara hidup. Ketika kita menganggap sesuatu sebagai kebenaran, maka hal itulah yang terus kita pegang dan jadikan dasar. Bahkan terkadang kita menutup mata terhadap hal-hal lainnya. Maka dari itu, sebagai orang Kristen yang hidup di dalam Kristus, kita diundang untuk terus berproses membaharui diri berdasarkan kebenaran. Tapi tentu saja, kita tetap perlu berhati-hati dan memohon hikmat Tuhan. Terlebih ketika dalam masa kini banyak pemahaman tentang kebenaran yang tidak didasarkan pada Kristus dan hanya didasarkan pada kenikmatan lahiriah atau kebenaran pribadi. Kita perlu mengingat bahwa di dalam ayat 8 hingga 9, Rasul Paulus menunjukkan bahwa kehidupan di dalam Kristus bukan didasarkan pada kebenaran pribadi, tetapi berdasarkan kebenaran yang dianugerahkan Allah dalam iman kepada Yesus Kristus. Kebenaran yang didasarkan pada iman kepada Yesus Kristus adalah kebenaran yang terbuka dan mau untuk terus-menerus dibaharui oleh Yesus Kristus. Sebagaimana Tuhan Yesus membaharui kehidupan dan pemahaman para pengikutnya dahulu melalui pengajaran-pengajaran yang saat ini juga telah tertulis di dalam Alkitab, maupun melalui peristiwa-peristiwa seperti yang terjadi kepada Rasul Paulus hingga akhirnya mereka menemukan kebenaran. Kita pun juga bisa menemukan kebenaran itu di dalam iman kepada Yesus Kristus. Sahabat GPIB, untuk memulai hari ini, mari kita percayakan kehidupan kita dan juga kehidupan keluarga kita kepada Yesus. Ketika kita mempercayakan diri kepada Kristus, saat itulah kita akan menemukan kebenaran sejati, kebenaran yang memberikan sukacita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Sehingga benarlah dikatakan di ayat 1, kita bersukacita di dalam Tuhan. Dengan begitu, tindakan-tindakan yang kita lakukan hari ini dan perkataan-perkataan yang kita ucapkan hari ini diharapkan selalu didasarkan pada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah sang jalan kebenaran. Tuhan Yesus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sahabat GPIB, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang maha baik, kami mengucap syukur Tuhan atas renungan yang telah kami dengarkan. Kiranya Tuhan, renungan ini dapat menjadi pedoman bagi kami untuk melaksanakan aktivitas kami hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami yang saat ini sedang dipersatukan dalam program Morning Call GPIB. Tuhan, kiranya Engkau yang membimbing dan menyertai kami, juga kehidupan keluarga kami, di dalam kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami hari ini. Ya Allah Bapa kami yang maha baik, kiranya Tuhan, apapun peristiwa yang akan kami hadapi, kiranya Tuhan menguatkan kami, kiranya kami tetap percaya bahwa kami selalu berada bersama dengan Tuhan. Ya Allah Bapa kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati setiap pemerintahan kami. Tuhan juga kiranya Engkau memberkati
segala hal yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Bagi saudara-saudari kami yang sedang terdampak bencana alam, Tuhan yang merawat mereka, Tuhan yang memulihkan mereka. Dan juga kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, terkhususnya bagi GPIB. Tuhan, kiranya Engkau menjadikan gereja ini sebagai teladan di lingkungan sekitar kami. Dan Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap fungsionaris majelis sinode. Tuhan, memberkati setiap orang yang terlibat di dalam departemen-departemen. Tuhan, memberkati setiap pendeta-pendeta Tuhan dimanapun mereka ditempatkan. Dan juga Tuhan, memberkati setiap jemaat Tuhan di tengah-tengah GPIB. Ya Allah Bapa kami yang Maha Baik, kami berdoa juga Tuhan untuk segala pergumulan kami. Kiranya Tuhan yang menyertai kami di dalam melewati setiap pergumulan kami. Baik pergumulan kami dalam keluarga, dalam pekerjaan, maupun dalam pendidikan, ataupun bagi setiap kami yang saat ini sedang di dalam kelemahan tubuh. Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai kehidupan kami, sehingga kami boleh tetap percaya di tengah-tengah pergumulan kami. Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Ya Allah Bapa kami yang Maha Baik, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat GPIB, demikianlah layanan Morning Call pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.